Halo Mas Dap, kembali lagi di Voice of Jogja bersama saya Pak Ki. Dan sekarang kita ada di Pesarian Ledok Sari. Ini tempatnya ada di dalam Taman Sari, salah satu tempat yang mungkin akan dikunjungi kalau misalnya kesini ya. Ini selama pandemi, ini kita lagi lockdown atau lockdoor, jadi kita nggak bisa masuk di sini. Sekarang kita akan membahas lagi tentang salah satu tokoh yang cukup dominan, kita bilang juga bisa dominan banget sih di sini di cerita wayang karena banyak banget cerita tentang tokoh ini. Dia tuh tokoh yang tinggi besar dan sangat sangat kuat banget kita bilang. Siapa dia? Kita adalah Bima. Bima itu adalah anak dari Pandu kalau secara duniawi. Tapi kalau secara biologis itu tuh anak dari Dewa Bayu. Karena kan Dewi Kunti itu kan meminta anak gitu kan. Nah, Bima ini mempunyai sifat, yaitu dia sifatnya keras gitu. Dia banyak banget makannya karena namanya itu kan Werkudara. Werkudara itu artinya perut serigala. Work itu perut, Doro itu serigala kalau di bahasa Sanskertanya ya gitu ya. Nah, Bima ini secara lahirnya itu udah sulit banget gitu bisa dibilang karena kan dia juga pernah ditarungin sama Gajah Seno yang notabene itu Gajah Seno gajah terkuat, dan akhirnya dia dikasih kayak senjata gitu, namanya senjatanya kuku Pancanoko gitu. Itu kuku yang terkuat banget, sangat tajam banget dan sangat kuat. Nah, Bima ini juga punya senjata lagi gitu, namanya Gada Rujak Polo. Itu yang sering dipakai Bima untuk tarung gitu. Kalau misalnya kuku Pancanokanya nggak fungsi ya, kayak belum cukup lah kekuatannya untuk melawan lawannya gitu ya. Nah, Bima ini juga punya istri gitu, namanya Arimbi, yang mungkin orang-orang taunya Arimbi ini seorang raksasa gitu. Arimbi melahirkan anak namanya Gatotkaca. Arimbi juga salah satu raja di Pringgondani gitu. Bima juga punya istri lagi. Jadi istrinya Bima itu banyak sebetulnya, nggak cuma Arimbi aja. Namanya ada Dewi Nogogeni. Dewi Nogogeni itu yang nanti melahirkan anak namanya Ontorejo kalau di cerita Jawanya ya. Kalau di versi India kayaknya nggak ada deh. Terus ada juga namanya Dewi Urangayu, itu dari pertapaan apa itu saya lupa. Jadi di Urangayu ini dia melahirkan anak namanya Antaseno, anak yang saya paling bungsu ya, yang bungsu tapi punya pemikiran yang luas gitu. Terus ada lagi kalau di cerita Banyumasan itu Bima punya anak namanya Srenggini, dari ibunya itu namanya Dewi Rekotawati. Jadi waktu pas Bima ini habis habis berhubungan seks dengan ibunya Antaseno, nggak sengaja itu spermanya kan dibersihin sampai gede, banyak banget. Nah, nempellah di pertapaan Dewi Rekotawati dan lahirlah anak namanya Srenggini. Jadi selama hidupnya Bima itu berperan penting banget di Pandawa karena dia sangat menyayangi adik-adiknya, dia rela berkorban juga. Tapi dengan ketegasannya Bima itu belum cukup untuk membuat dirinya itu jadi baik gitu. Dia juga punya kesalahan gitu karena dia sering menjudge orang dengan cara sepihak. Dia karena kan dia kan simbol pengadil juga gitu ya. Dia nggak pandang bulu, ini salah ya salah, ini benar ya benar gitu. Makanya itu nggak membuat dirinya itu sempurna juga. Bahkan saat matinya, waktu pas dia sama para Pandawa ini lagi muksa di Gunung Himalaya, itu tuh Bima nggak kuat dakinya dan akhirnya dia jatuh ke jurang. Jadi di jurang itu karena dia merasa dirinya paling kuat dan dia mengajak Yudhistira tuh, ayo cepat kita harus ke puncak Himalaya. Tapi nyatanya Bimanya juga nggak kuat gitu. Jadi itu badan besar dan fisik yang kuat itu belum tentu iman kita juga kuat gitu. Jadi ya seperti itulah. Mungkin gitu aja cerita kali ini. Kalau menurut Kes boleh loh. Kalau saya salah ya mohon dimaafkan karena ini cerita kita juga banyak dari sumbernya. Kita baca dari beberapa referensi gitu, kayak ada dari Wikipedia, ada dari Google, ada dari website. Jadi correct me if I'm wrong. Waduh, sok-sok Inggris nih. Oke Mas Dap, gitu aja. Sekian. Terima kasih telah menonton ini.